Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah ingkang Maha Agung untuk saudara kita yang telah memberikan sholawatnya dalam infak dakwah terhadap channel ini sehingga channel ini bisa hadir dalam ruang-ruang kalian semuanya ya. Dan semoga juga sholawat itu akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kita santai saja ya, pelan-pelan saja. Ini sebabnya lagi puasa. Takutnya nanti kalau stamina nggak diatur, kedodoran di tengah ronde nanti. Berikutnya, terima kasih kepada seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada. Semoga ya kalian semua juga dalam keadaan baik-baik juga ya. Alhamdulillah. Gimana? Anti skip, anti download, berani men-share kajian-kajian dari link ini, atau cari aman saja, ya? Ya itu terserah kalian lah ya, kalian yang lebih tahu. Itu bagusnya itu, cocoknya itu, tepatnya itu seharusnya bagaimana, gitu ya. Namun demikian atas doa-doa baiknya aku ucapkan terima kasih. Oke. Untuk yang request aku lupa namanya dan aku tidak cari namanya lah ya, habis waktu nanti. Itu ada di komentar yang mana ya. Cuman aku udah janji, maka terima kasih atas kesetiaannya menanti dan sekarang janjinya akan aku bayar lunas. Yaitu sebuah pertanyaan dari komentar kita, saudara kita, rekan kita ya, tentang 3 hari 3 malam. Pertanyaannya, Gus, apakah itu tekstual atau penafsiran katanya Yesus di dalam perut bumi 3 hari 3 malam? Kalau itu tekstual di ayat mana, Gus? Gitu. Ya. Oke, sekarang aku pelan-pelan aku jelaskan dulu ya. Sebelum ke sana, maka kita kasih tajuk saat ini adalah ramalan Yesus yang meleset, ya. Huruf besar ya deh. Ramalan itu biasanya disebut nubuah, ya. Nubuah. Ramalan Yesus yang meleset ya, 3 hari 3 malam di rahim bumi ya, rahim bumi. Jadi ingat kemarin waktu kita mendiskusikan tentang surat apa kemarin ya, surat Az-Zukhruf yang ke-12 itu ya. Itu punggung bumi. Nah, ini rahim bumi. Biasanya perut bumi. Dari mana kita menggali tambang minyak? Dari perut bumi. Nah, waktu yang kemarin itu rahim. Sekarang rahim, kemarin punggung ya, punggung bumi. Jadi kita sudah di atas punggung bumi. Gitu. Itulah bahasa-bahasa yang harus kita pahami, tidak harus secara tekstual karena orang bingung. Berarti bumi punya perut ini. Perut bumi, rahim bumi. Ya. Oke.
Kalau kemarin kan sudah An'am sudah kita jelaskan, terus apalagi tentang kapal itu ya, yang banyak diterjemahkan kapal, fuluk sudah kita jelaskan ya. Sekarang kita kesini ketemu lagi istilah yang sangat asik, rahim bumi. Padahal kemarin kita sudah mengupas tuntas punggung bumi ya, tapi dalam perspektif Al-Quran. Oke, sebelumnya begini dulu aku jelaskan. Injil Paulus itu pasarnya itu orang-orang Yahudi ya. Dia dipasarkan kepada orang-orang Yahudi. Itu Injilnya Paulus. Artinya Injil karangan Paulus gitu loh. Jadi Paulus mengarang Injilnya, itu segmen pasarnya itu orang-orang Yahudi gitu. Ya. Sudah menjadi naturali ya. Misalkan gini, aku mau menjual ada apa sih tuh? Kacamata inilah ya, kacamata ke kamu. Maka aku harus bisa memberikan penjelasan kepadamu bahwa kacamata ini lebih baik dari kacamata yang kamu miliki. Itu kalau anak-anak marketing tahu itu ya, dosen-dosen marketing mesti mengajarkan itu ya. Apa nanti juga pada sales-salesnya itu diajarin begitu. Jadi kalau aku mau menjual kacamata, menawarkan kacamata ini ke kamu, ke pasar gitu ya, maka aku harus memberikan sebuah informasi penjelasan kepada pasar sehingga dia believe, dia percaya bahwa kacamata ini lebih baik dari kacamata yang ada di pasar sekarang. Nah kalau sama, ya masih lumayan, tapi ya untuk apa kalau cuma sama, kan dia sudah punya. Kalau di bawahnya ya malah nggak mau beli. Gitu. Ya, gitu. Oke. Tokoh-tokoh dalam Perjanjian Lama itu sangat dihormati oleh orang-orang Yahudi sebagai kultur teologis mereka. Sebut saja Bapak Abraham, sebut saja Bapak Moses, nanti Daud ya. Kemudian nanti Yunus juga. Itu mereka anggap sosok-sosok yang punya peran ya, tentunya level besarnya itu ya Abraham, Moses gitu ya. Baru nanti Daud, Salomo dan Yunus itu di bawahnya lah ya. Seperti tadi yang aku bilang, karena Injilnya si Matius mau dipasarkan kepada publik Yahudi atau Israel, maka sebagaimana mungkin yang aku bilang tadi, strategi pasar, teknik marketing tadi itu, Yesus yang dimana diceritakan dalam Injilnya si Matius ya, bukan si Paulus loh ya, ini cara ngomong aku. Paulus itu nggak tahu dia Injilnya pakai yang mana, karena ada di surat kirimannya Injil yang lain. Nah ini menarik juga. Jadi selama ini kita tahu Paulus hanya menuliskan surat-surat kiriman. Ya. Padahal di surat kiriman itu Paulus menyalahkan orang-orang Kristen yang menggunakan Injil yang lain yang tidak sama dengan Injil dia. Nah ini kan menarik untuk kita kaji. Berarti ada berapa Injil? Apakah Paulus menerima Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Jangan-jangan dia punya Injil sendiri ya. Tapi itu sekedar informasi aja, nanti bisa kita kaji secara khusus. Oke. Yesus mau ditawarkan kepada orang Yahudi sebagai pemimpin, gampangnya gitu ya. Padahal orang Yahudi sudah punya pemimpin warisan dari nenek moyang mereka yang sangat mereka hormati, yaitu apa? Mulai dari Abraham, mulai dari Moses, kemudian nanti Daud, Sulaiman, Yunus. Itu tokoh-tokoh mereka. Ya. Maka secara gampang kita tahu ya, dan itu analisa marketing ya semester 1 lah ya. Mau tidak mau supaya bisa diterima, Yesus harus disejajarkan dengan tokoh-tokoh yang disegani oleh orang-orang Yahudi. Minimal sama atau kalau bisa di atasnya, karena kalau di bawahnya ya orang Yahudi tidak mau nerima.
Itu loh ya. Nggak mau nerima. Namun demikian kalau kita lihat atau kita kritisi, ada saja ramalan-ramalan atau nubuah. Nubuah itu cerita di masa yang akan datang yang dibikin oleh Matius dalam laporan Injil yang dia karang itu bermasalah. Tidak akurat. Ya. Salah satu contoh, ya, dia langsung tarik sebagai sesuatu yang linier padahal itu bukan untuk Yesus. Dia tarik ke Yesus, ya, sebuah pernyataan dalam perjanjian lama, dari Mesir ku panggil anakku. Padahal itu yang dimaksud bukan Yesus, orang-orang Israel, orang itu jamak kok, tidak tunggal. Itu salah satu contoh bahwa nubuah-nubuah yang ditulis Matius itu tidak akurat. Ya. Karena yang dari Mesir ku panggil anakku itu bukan ditujukan kepada Yesus, tapi kepada bangsa Israel. Karena bangsa Israel juga menamakan dirinya anak-anak Allah. Ya, oke. Kemudian kita ke sini, dan ini sudah aku tulis, kamu tentunya sudah tahu lah ya. Ramalan Yesus yang meleset 3 hari 3 malam dalam rahim. Ya. Kalau yang tanya kemarin, Gus itu ada tekstualnya, ada. Ini baca di Matius berapa ini? Matius 12:38. Nih tanda Yunus. Ya. Tanda Yunus. Oke, ini nanti dikopas lagi sama si Lukas. Lukas menulis tapi Yohanes dan Markus enggak mau nulis. Ya, enggak mau nulis. Lukas 11. Ya. Lukas 11. Nih, tanda Yunus. Dah. Ya, jadi ada, tekstual ada, bukan penafsiran. Aku bacakan. Tanda Yunus, ya, Matius 12:38. Sini ya. Matius 12:38 sampai dengan piro iki 42. Ya. Nanti yang Lukas nggak usah lah ya, sama substansinya. Dan aku sudah cek tadi sama, nggak ada yang perlu didiskusikan. Artinya tidak terjadi perbedaan. Ya. Tinggal nanti kita bicara sebetulnya Matius yang mengkopas tulisannya Lukas atau Lukas yang mengkopas tulisannya Matius. Jadi saling kopas. Itu hal lain lah ya, bukan masuk ranah yang kita diskusikan. Oke, aku bacakan gini. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Torah dan orang Farisi kepada Yesus. Ya. Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Jadi nggak pernah dipanggil Allah, gitu nggak pernah. Yesus itu nggak pernah dipanggil Allah. Ya. Kalau nggak percaya, tanya sama ibunya. Pernah ibunya manggil Yesus Allah? Ya. Ini orang Yahudi yang berinteraksi langsung dengan kehidupan Kanjeng Nabi, dia panggilnya guru, rabi, bukan Yahweh, bukan Eloah, bukan Allah. Ya. Karena tidak mungkin orang Yahudi akan begitu. Ya. Oke, pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, Guru, kami ingin melihat sesuatu tanda daripadamu. Tanda. Kalau kita baca tanda dalam perjanjian lama dan baru, jangan dipahami tanda itu ya benar-benar tanda. Enggak. Itu artinya mukjizat. Ya memang akhirnya dari mukjizat itulah sebagai tanda bahwa dia nabi.
Tapi sebetulnya nggak bisa langsung diterjemahkan tanda. Itu sebetulnya dia mau minta bukti mukjizat. Itu ciri antropologis budaya orang-orang Yahudi, Israel ya begitu. Mereka tidak pernah memberikan cek kosong. Ya. Jadi harus diuji dulu. Oke, guru kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Jadi kalau udah tanda itu mukjizat ya. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Ya, tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Lihat, 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia itu akan tinggal di dalam rahim bumi, bukan punggung bumi ya, rahim bumi ya. 3 hari 3 malam. Sama. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus, maksudnya Yesus ya. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan, nah ini aku nggak tahu kok Nyai Roro Kidul bisa mampir ke sini. Ini bener loh, ini bukan aku bikin-bikin, lihat ini. Ratu dari selatan ini. Ya. Kalau ada pendeta yang bisa jelaskan, aku mau tanya, apa Ratu dari Selatan? Nyai Roro Kidul. Kalau orang Jawa, Pantai Laut Selatan. Ya, pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini dan dia akan menghukumnya juga. Sebab Ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo dan sesungguhnya yang ada di sini lebih dari Salomo. Ya. Jadi pernyataannya ya, Yesus itu akan tinggal di dalam bumi seperti halnya Yunus tinggal di dalam perut ikan dan Yesus sudah bilang 3 hari 3 malam. Masalahnya seakurat mana? Benarkah 3 hari 3 malam? Tuh. Nanti kalau kurang gimana? Ya. Coba. Kita bisa buka di Yunus 1:17. Ya. Yunus 1:17. Ini nanti sinonimnya dengan ini ya, tentang apa? 3 hari 3 malam. Ya, kalau ini Yesus di dalam perut bumi, kalau ini Yunus di dalam perut ikan. Yang kita mau uji, benar enggak 3 hari 3 malam? Sana, ya. Jadi Yunus itu peristiwanya di Niniwe itu ya. Disuruh dakwah justru lari karena yang mau didakwai bandel-bandel gitu mungkin. Males. Ya. Ini dia ya. Baca yang atas ya, Yunus 3:3 sama Matius 12:40 sama. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, dalam demikian juga anak manusia dan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Ini yang atas bawah. Oke, clear ya. Sekarang kita tinggal kupas. Bener nggak sih 3 hari 3 malam? Kalau nggak bener gimana? Karena apa? Yesus itu disalib hari Jumat. Ya. Jadi gini, hitungannya begini. Jumat, ya. Sabah, ya. Ini Ahad atau Minggu. Supaya gampang di sini, supaya teman-teman Kristen kita gampang ikuti. Ya sudahlah, kita tulis Minggu.
Bener nggak 3 hari 3 malam? Coba kalian hitung. Jumat dia disalib, ya. Sabtu dikebumikan, Minggu bangkit. Coba hitung. Dari sini ke sini berapa? Dari sini ke sini. Masa ngitung ini aja nggak bisa? Ini kenapa aku tertawa? Ini perdebatan sengit yang seharusnya nggak sengit kalau kita mau taat terhadap kebenaran logika. Masalahnya kita nggak mau taat terhadap kebenaran logika itu apa? Kalau sudah nggak taat terhadap kebenaran logika, mau gimana lagi cari kebenaran? Sudah jelas Jumat ini disalib, Sabtu ini dimasukkan ke dalam kubur. Kubur Yahudi itu bukan ditindih seperti sekarang, nggak. Di sana ada ruang, ya. Hari Minggunya bangkit. Coba sih kalian hitung berapa hari, berapa malam. Terpenuhi nggak penggenapan 3 hari 3 malam? Ini belum lagi kalau aku geret lebih rinci loh ya. Coba aku tanya, Yunus di dalam perut ikan itu hidup atau mati? Ayo jawaban. Kamu baca kitab Yunus ini cuma beberapa lembar kok, nggak banyak. Ya. Nggak banyak. Kitab Yunus itu tidak banyak, hanya beberapa lembar. Sekarang coba kamu kritisi. Di dalam perut ikan Yunus hidup atau mati? Terus di dalam perut bumi Yesus hidup atau mati? Ini yang biasanya ditolak oleh teman-teman Kristen. Ini loh, cuma 1 lembar gini doang. Nih. Ini ya, ini Yunus, nampak Yunusnya lihat. Ya cuma selembar ini doang kitab Yunus itu. Ya. Kesininya sudah Mika dia. Jadi kalau ada kitab tersingkat ya kitabnya Yunus cuma 1 lembar ini. Ya. Oke. ini perdebatan sengit sejak lama ini ya. Karena apa? Sama dengan Tritunggal. Orang ngitung 1, 2, 3 gitu aja masa enggak bisa. Terus ngitung ini juga 3. Hari Jumat dimulai, Sabtu dimasuk no kubur, Minggu sudah bangkit. Ini aku mau tulis Ahad, nanti teman-teman Kristen tidak familiar, sudah Minggu aja. Ini berapa lama? Terpenuhi nggak 3 hari 3 malam? Belum tadi tuh yang aku bilang, Yunus itu di dalam perut ikan itu hidup. Maka kalau demikian seharusnya Yesus pun di dalam perut bumi itu hidup, tidak mati. Cuma kan teman-teman Kristen tidak mau. Karena kalau tidak mati berarti tidak bangkit dong. Karena yang namanya bangkit itu mesti dari kematian. Kiamah itu bangkit, tegak. Maka Qiyamul-lail, bangkit tengah malam. Artinya tegak, sholat di tengah malam, berdiri, tegak tengah malam. Makanya orang bilang Qiyamul-lail. Qiyamu sholat, tegakkanlah sholat. Jadi kiamah itu artinya bangkit atau tegak. Cuman kan sekarang orang pada goblok. Dikirain kiamat tuh hancurnya bumi dan langit. Kembali ke bahasa. Ya, kembali ke bahasa. Coba kamu ngomong sama anak Marium SD belum bisa lah ya. Yang SMP atau SMA sama, yang sudah dewasa sama, nanti yang sudah tua sekalipun kamu tanya, kiamat itu apa? Mesti otak mereka konslet terus mengatakan hancurnya bumi dan langit. Tidak, bos. Hancurnya bumi dan langit itu kalau dalam Al-Quran namanya sa'ah. Setelah sa'ah lah baru kita dikiamatkan, dibangkitkan. Kiamah itu bangkit dari kematian. Gitu loh. Cuman kan goblok semua, kalau dikasih tahu ya enggak mau tahu. Itulah perjuangan kita secara kultural, mengajak orang kepada jalan kebenaran. Kalau memahami bahasa yang merupakan idiom, seperti hanya pagi tadi memahami kafir aja nggak ngerti, bagaimana dia akan beragama dengan benar? Seorang doktor masih nggak ngerti apa itu kafir, dia puter sana puter sini, maunya itu loh apa? Ya, maunya itu apa? Gitu ya. Oke, sudah jelas ya. 3 hari 3 malam terpenuhi nggak? Nah, salah satu argumentasi kenapa Yesus itu cepat-cepat diambil dari tiang salib yang minta itu kan Yusuf Arimatea, karena dia termasuk Sanhedrin ya.
Karena Sabtu ini orang-orang Yahudi memasuki peringatan Sabat. Tidak boleh ada yang tergantung di hari Sabat. Tuh. Ya, tidak boleh ada yang tergantung hari Sabat. Sekarang gini ya. Karena nanti gini loh ya. Teman-teman di polemikus Kristen itu biasanya nanti mengusung satu istilah yang namanya ini sebentar. Ini padahal untuk menghitung, nah ini onah ya, bukan onah. Di sinilah ya, nampak deh. Ona. Ini nanti larinya ke sini tentang interval waktu ini. Teman-teman Kristen larinya ke ona. Padahal ona ini adalah untuk menghitung frekuensi waktu apabila kita poligami itu. Jadi nabi-nabi dulu poligami gitu ya. Berapa lama di ibu nomor 1, berapa lama di ibu nomor 2, berapa lama di Sarah, berapa lama di Hajar, berapa lama di Ketura. Kalau kita ambil Bapak Abraham. Ya. Itu namanya ona. Interval waktu, dia menghitung interval waktu. Nah, bukannya ini terus digunakan untuk mengatakan bahwa ini 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam dari Hong Kong. Coba kita hitung. Ini mesti titik 0. Nggak mungkin dihitung 1 di sini. Ya, nggak mungkin dihitung 1. Nggak ada ceritanya. Bagaimana mau dihitung 1 orang ini startnya di sini? Start tuh 0, Pak. 0 bos, 1 itu. Seperti ini loh ya. Mana ada di garisan? Nah, ini mesti dimulai dari 0, nggak mungkin langsung 1. Aduh, gini ini aja. Masa gini aja sulit sih ya? Kalau otaknya itu diencerin dikit itu loh, supaya ngerti. Kalau Gus Beti harus jelaskan yang gini-gini kan habis waktu. Lihat ini. Ini 0 kan? Nampak, Le? Nampak? Mistar ini, kamu pegang mistarmu. Nampak, Le? Nah, ini kan 0. Dia satunya baru di sini. Jadi yang namanya 1 itu dari sini ke sini. Enggak ucuk-ucuk di sini 1. Dan 0-nya mana kalau di sini 1? Ini contoh ambil penggarisanmu yang paling gampang. Jadi awal start itu mesti dihitung 0. Enggak langsung 1. Goblok. Sama itu loh. Kamu beli di pom bensin itu loh. Kan keluar angka tuh 0 dulu. Makanya petugasnya bilang, kita mulai dari 0 ya Pak. Gak mungkin. Kita mulai dari 1 ya Pak. Gak mungkin. Inilah yang aku bilang, dogma itu kalau sudah masuk ke otak, meskipun salah tetap dipegang. Itu bahayanya dogma. Jadi otaknya tumpul. Ya, karena kalau ini meleset, dan ini memang meleset ini. Terus yang dipertanyakan apa? Balik lagi yang aku bilang, soteriologi salib, apakah itu valid? Coba. Padahal itu fundamental dalam kekristenan. Aku ini ngajak diskusi loh ya, bukan yang lain-lain ya. Kalau memang itu sudah diimani ya sudah, aku hormati. Cuman kan ini kita formatnya diskusi. Ya. Ini buku ini bagus banget nih. Ya. Jadi soteriologi salib itu keselamatan yang berpusat pada salib yang dibangun Paulus. Kalau kita bawa ke cerita-cerita Injil tentang bagaimana proses penyaliban, wah itu babak belur itu. Karena redaksi di Matius beda dengan di Markus. Markus nanti beda di Lukas. Lukas beda di Yohanes. Beda-beda. Terus seakurat apa memang? Oh itu Yesus yang disalib. Jangankan bilang Yesus yang dia dijaga ketat. Ceritanya saja tuh beda-beda. Bahkan kemarin ada pendeta yang ngomong yang disalib itu. Ini pendeta loh ya, bukan orang Islam. Yang disalib itu Yudas. Makanya kemarin kan kita mengunggah debat tebal. Yudas itu posisinya di mana? Apakah dia pahlawan? Kalau dia pahlawan tanpa Yudas nggak ada penyaliban. Kalau nggak ada penyaliban, dosamu nggak tertebus. Oh enggak. Dia bukan pahlawan. Dia adalah
pengkhianat gitu. Sama juga. Tanpa pengkhianatan si Yudas, Yesus nggak tersalib. Terus siapa yang mau nebus? Kacau kan, dilema kan. Itulah yang aku bilang ya. Teman-teman kalau mengkritik Paulus silahkan, tapi jangan di Tritunggal karena dia tidak punya saham 1 sen pun di Tritunggal, tapi di soteriologi salib. Yang jadi masalah, kalau proses cerita penyalipannya saja sudah orang Jawa bilang silih kenje, satu ke kanan, satu bilang ke kiri, satu bilang ke selatan, satu bilang ke utara. Bagaimana bisa kita hakul yakin bahwa yang disalib itu Yesus? Ya, yang gampangnya itu loh. Kalau kamu baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes, apa yang tertulis di atasnya papan salibnya Yesus itu beda-beda. Belum lagi apa ucapan terakhir Yesus, beda-beda. Yang Eli Eli lama sabachthani itu kan karangannya si Matius. Kalau di Injil lain enggak, saatnya sudah selesai. Itu enggak Eli Eli lama sabachthani, enggak begitu. Nah, ini kan seharusnya coba sih kita cermati secara rinci ya. Bagaimana sebetulnya penyaliban itu memang penuh dengan masalah. Kita bicara terbuka saja, jangan bicara tentang iman. Kalau iman ya sudah imani saja, kita saling menghormati. Nah, di sini kita tidak berbicara iman, kita berbicara pengetahuan, ilmu, logika, sehingga kita bernalar dulu baru beriman. Ini dengan sangat sederhana kita tahu bahwa ini 0, nggak mungkin 1. Baru 1-nya di sini, 2-nya di sini. Maka ketika ini ya disalib ya, disalib di sini, Zriet 1. Lalu dimakamkan, Zriet Ahad bangkit 2. Bagaimana bisa dikatakan 3 hari 3 malam? Ini sangat sederhana sekali. 3 hari 3 malam itu tidak terpenuhi. Karena tidak mungkin ini 3 hari 3 malam. Jumat disalib, Sabtu dimakamkan, Minggu dia bangkit. Sudah di taman nanti mamanya bilang Tuhanku hilang, diambil orang. Ada Tuhan hilang ya dicatatnya Injil Yohanes itu ya. Tuhanku hilang gitu. Itu di hari Minggu. Di hari Sabtunya ini, Sabat ini, orang-orang Yahudi memperingati Sabat. Makanya jasad itu tidak dibiarkan lama-lama tergantung, langsung diambil. Pantangan bagi mereka. Mundur lagi, harinya apa? Mulainya Jumat. Gitu loh. Nah, sekarang Jumat, Sabtu, Minggu. Coba hitunglah kalau nanti aku ngitungnya salah. Berapa lama itu? Jadi jangan ini diakal-akali dengan ona. Yang aku selalu ngomong, ona. Ona itu interval waktu. Seorang suami apabila dia poligami ke ibu nomor 1 berapa lama, nomor 2 berapa lama, nomor 3 berapa lama, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Sekarang kamu pikirkan Solomo, itu istrinya berapa itu? Jadi onanya itu gimana ngitung interval waktu? Jadi kalau orang Islam poligami itu bukan barang baru, bos. Nabi-nabi dulu sudah poligami. Kok tiba-tiba ada yang larang poligami itu ngaku-ngaku ajaran Abraham dari mana? Tidak pernah. Orang Bapak Abraham sendiri pelaku poligami kok. Mana ada dia larang orang poligami. Yang penting sah. Bukan selingkuh, bukan apa jenenge saiki lagi ngetop kuwi. Bukan pelakor. Dulu. Ya. Sekarang kita lihat apa pendapatnya para debater teman-teman kita Kristen sesama Kristen ya. 3 hari 3 malam, berapa lama Yesus dikuburkan? Ya, ini aku ringkas ini ya.
Dalam Matius 12:40, ini kan 12 sampai 42 kita. Tepatnya yang 3 hari 3 malam itu di 12:40-nya ya. Dalam Matius 12:40 dia mengatakan akan terbaring selama 3 hari 3 malam dalam rahim bumi. Bagian ini telah lama membingungkan para sarjana Alkitabiah. Ya, ini bukan aku yang ngomong ya. Ini tak nukil, ini tak tebelin ini. Kamu kira itu? Sini. Bapak mau jelaskan ini. Ya. Nih, bagian ini telah lama membingungkan para sarjana Alkitabiah. Ya, ini aku nukil apa adanya ini. Penjelasan yang paling bisa diterima adalah bahwa Kristus memakai cara mengatakan sesuatu yang umum di antara bangsa Yahudi dan mengatakan bahwa dia berada dalam kubur selama 3 hari 3 malam. Bangsa Yahudi juga memiliki sebuah peraturan yang terdapat beberapa contoh dalam bagian-bagian lain dari Alkitab bahwa bagian dari onah atau periode dihitung sebagai seluruh periode itu. Nih. Oke, jadi aku jelaskan. Onah itu kalau menurut dia begini. Jadi gini, bagian dari onah atau periode dihitung sebagai seluruh periode itu. Jadi dihitung penuh. Di sini mau dia hitung penuh. Mana ada satu di sini? Hitung satu penuh itu di sini. Jadi maunya dia itu kalau satu penuh di sini tanpa nol, jadi 1, 2, 3. Ya anak kecil juga ngatakan salah lah. Semua itu dihitung dari nol. Itu sudah logis. Kita itu semua dari nol dulu. Cobalah kalau nggak percaya, beli isi bensin, BBM, Petralit atau apa kok. Kan tugasnya kita mulai dari nol ya Pak. Nggak mulai. Kita mulai dari 10 Pak ya. Ya bisa kamu cewer telinganya. Belum kok sudah 10 liter. Masih dimulai dari 0 liter. Nah, ini mengakali dengan menggunakan onah ini loh. Dalam onah katanya, ini langsung dihitung satu bagian dari. Ini kan masih sebagian ini belum penuh. Dianggap satu, dianggap penuh. Jadi kalau ini Jumat 1, Sabtu 2, Minggu 3, klop. Kata debater ini. Tapi siapa mau percaya? Ini kan ngitung-ngitung anak kelas MC. Terus sudah ngerti itu ya. Oke. Berapa lama? 38. Sebentar ya. Maunya tadi 15 menit tapi tidak bisa ya. Oke. Dengan demikian tentang waktu antara penyaliban dan penguburan pada hari Jumat dihitung sebagai bagian hari Jumat itu dan terhitung 1. Maunya dia dihitung 1. Ya. Dan terhitung 1 malam ya, terus besoknya pagi. Kan ini berputar nih, 1 malam besoknya pagi Sabtu kan. Sampai malam Sabtu nanti minggunya dia sudah. Minggu ini pun dia nggak penuh, ini kan minggu pagi ini. Jadi kalau dihitung hari aja dia sudah nggak bisa 3 hari 3 malam. Apalagi dihitung semakin detail, dihitung jam. Nggak masuk Pak, 3 hari 3 malam. Ya. Oke, kan 1 jam kan 1 hari kan 24 jam. 1 hari 1 malam. Maka dia kalau nganut ini berarti tinggal 24 dikali 3 berapa leh? 24 kali 3. Berapa jam itu? Berapa? 24. Ya 24 kan? Kali 3. 2. 72 jam. 72 jam dia harusnya dalam perut bumi. Ada 72 jam Yesus dalam perut bumi. Ya ora ono. Sebetulnya Yesus itu dalam perut buminya itu ini loh. Ya. Ini dalam perut buminya itu ini. Tambah kita persempit lagi, tambah nggak masuk lagi. Ya. Kita pakai yang ini aja.
ini kamu supaya clear ya. Ini teksturnya sudah lah ya. Supaya teman-teman Kristen juga ngerti bahwa dosa waris itu nggak ada. Soteriologi salib itu bermasalah. Kembalilah ke soteriologi yang ditawarkan oleh Yesus, bukan yang oleh Paulus. Gitu. Ya. Lihat ini. Jumat ya. Ya. Terus Sabtu, Sabat ya. Terus Minggu ya. Minggu. Lihat ini. Ini disalib. Kan ini dia di dalam perut bumi. Atau kita tambah sedikit ke sinilah. Karena di sini dia pagi sudah bangun. Sebetulnya intinya dalam perut bumi itu ya ini. Ada 3 hari 3 malam. Orang kita ikutkan ini aja dia nggak masuk kok. Kalau kita ikutkan ini, ke sini dia baru 1. Ke sini dia baru 2. Berarti ini 1, ini 2. Berarti cuma 2 hari, 2 malam. Ini kalau kita ikutkan ini. Tapi sebetulnya yang Yesus masuk di dalam rahim bumi itu kan kondisi di sini. Bukan di sini, bukan di sini. Tambah sempit lagi, nggak ada 3 hari 3 malam. Terus bagaimana pertanggungjawabannya Pak Matius? Itu loh. Seperti yang aku bilang, Matius itu banyak bermasalah dalam nubuah, dalam ramalan. Meleset. Seperti yang aku bilang tadi, kenapa Matius selalu membuatkan ramalan-ramalan untuk Yesus? Karena Yesus itu mau diposisikan sejajar dengan tokoh-tokoh yang disegani oleh orang-orang Yahudi. Tapi sayangnya nubuatnya meleset. Kan di sini intinya yang di dalam perut bumi itu. Di sini masih diturunkan dari salib, di sini sudah keluar dari perut bumi. Ada 3 hari. Misterinya kok di 3 ya, Tritunggal 3, ngitung 1, 2, 3 nggak bisa. 3 hari 3 malam ya, ngitungnya 1, 2, 3 juga nggak bisa. Ya itulah kalau dogma itu begitu kejam. Dia masuk dalam kehidupan kita, kita berusaha memegangi dia sekuat mungkin, padahal itu salah. Ya. Oke. Ini peristiwa ini ya, ini tercatat di dalam Lukas 24-21 juga ya. Kamu bisa baca, tadi sudah aku tunjukkan. Sekarang kita lihat Profesor Westcott. Ya. Profesor Westcott lain lagi, dia nggak mau percaya yang ini. Profesor, nulis profesor kan nggak bisa. Ya. Profesor Westcott. Ini ya. Dia bilang enggak. Tapi nanti ini bermasalah juga karena dia akan berhadapan dengan Sabat. Apa kata dia? Penyalipan itu enggak hari Jumat, tapi diundurkan sama dia supaya bisa genap 3. Hari apa? Hari Kamis. Di sini jadinya. Di sini. Ya. Bentar. Mundur di sini dia. Profesor Westcott. Kalau ini memang pas, ya, 0 kan, 1, ya, sini 2, ya, sini 3, pas. Kalau mundur. Tapi teman-teman Kristen terlanjur, ya, mengimani penyalipannya itu Jumat. Dan nanti kalau di sini Kamis ini Profesor Westcott berbenturan dengan Sabtu. Karena yang diterima sekarang ini, kenapa buru-buru diturunkan dari kayu salib? Karena besok hari Sabat. Profesor Westcott lemahnya di sini berhadapan dengan fakta Sabat ini. Ya, kalau nggak ada fakta Sabat, dia akan landing. Yang benar berarti salah Jumat, Kamis yang benar disalibnya. Supaya tergenapi 3 hari 3 malam.
Terserah teman-teman Kristen mau ikut Profesor Westcott atau ikut ini apologet yang tadi aku bilang, ya. Jadi gini, Westcott mengatakan begini. Profesor Westcott seorang sarjana besar Perjanjian Baru dan salah satu editor dari naskah Perjanjian Baru Yunani. Oh, ini tulisan dari internal Kristen loh ya, aku ambil. Editor dari naskah Perjanjian Baru Yunani, berarti diedit. Kalau diedit, ya wajar, karena Yunani itu terjemahan, tidak ada masalah. Bukan original teksnya, ya. Makanya diedit. Ya. Oke. Berpendapat bahwa penyalipan dan penguburan terjadi pada hari Kamis. Tetapi tentu saja semua ahli lainnya tidak sependapat dengannya. Ya. Perayaan pada hari Jumat sebagai hari kematian dan penguburan Tuhan kita, maksudnya teman-teman Kristen, berasal dari masa-masa awal sejarah gereja. Artinya gereja dulu begitu kok, gitu loh ya. Jadi kalau kita dalam Islam itu, dia mulai menggunakan jurus sanad. Dulunya gimana gitu. Nah, mereka menisbahkan kepada bapak gereja dulu. Ya. Mana tadi? Ya. Adalah benar kalau ungkapan 3 hari 3 malam dalam pasal yang kita sebutkan tadi kedengarannya sangat tegas di telinga bangsa Barat itu terbiasa dengan perbedaan tajam. Jadi tidak mungkin mau menerima. Ya, nggak mungkin mau menerima. Makanya Westcott menolak ya. Tetapi seperti komentar Dr. Wedon, ini ada lagi Dr. Wedon ya. Di sini mengatakan bangsa Yahudi menghitung 24 jam yang tidak terpisahkan seperti malam dan siang. Mereka menghitung penggalan yang aneh katanya. Dalam satu hari dalam perhitungan sebagai malam dan siang. Oleh karenanya Tuhan kita mati selama 3 hari 3 malam. Sistem studi peta yang mengeluarkan. Artinya apa? Sama. Kita sekarang kan lagi terfokus, di dalam kekristenan konsep teosnya saling bentrokan. Yang satu bilang Tritunggal, yang satu bilang Oneness, yang satu bilang Tunggal. Mana yang benar? Tapi kalau kalian tahu sebetulnya, bukan hanya di konsep teos. Yesus tersalib tidak aja itu sebetulnya bermasalah. Kita bisa lihat pelaporan tentang nubuat ini aja meleset 3 hari 3 malam. Ya. Jadi berapa lama Le? Itu yang bisa aku sampaikan untuk yang merequest ya. Itu Mas ya, aku kira itulah yang penting ya, bahwa para saudara-saudara kita ya, para sarjana Alkitabiah sendiri itu dibingungkan dengan ramalan ini. Ya kalau Matius masih hidup sih enak, kita bisa tanya. Lu maksudnya nggak bagaimana Yus? 3 hari 3 malam itu loh. Faktanya nggak ada 3 hari 3 malam. Nah Matius bisa menjelaskan. Sayangnya Matius sudah nggak ada. Akhirnya berdebat lah. Di dalam internal Kristen aja berdebat, apalagi kok dibawa ke eksternal Islam. Tambah rame. Karena Islam tidak mempercayai Yesus yang disalib. Gitu. Ya. Nanti kalau Dr. I.O. itu merukunkannya begini, bahwa keduanya jangan dipandang sebagai teks-teks teologis. Jadi salah satu dipandang teks teologis, salah satunya lagi dipandang teks sastra. Karena antara Bible dan Al-Quran gak ketemu. Di Bible yang disalib itu adalah Yesus, sedangkan di Al-Quran bukan Yesus. Nah, titik temunya Profesor I.O. itu menganjurkan seperti itu. Ya sudahlah, salah satu dipandang karya sastra, catatan sastra, satu pandang catatan teologis. Ya ora iso ngono nek jariku. Itu yang bilang doktor alumni Leiden Belanda. Yang dia sudah tidak percaya lagi terhadap soteriologi salib. Dan Yesus itu adalah manusia. Oke. Aku kira ini ada kurang lebihnya, nanti bisa kalian tambahkan atau cari informasi lain ya. Ya, setidaknya terjadi kebingungan sehingga seperti tajuknya ramalan Yesus yang meleset tentang 3 hari 3 malam. Aku coba review. Pertama, yang harus kita diskusikan, kalau komparasi dengan Yunus,
Apakah Yunus di dalam perut ikan itu hidup atau mati? Hidup. Nah, kalau kita mengarah kepada Yesus, yang dia menggunakan referensi Yunus, berarti Yesus itu di dalam rahim bumi hidup atau mati? Kalau mati, ya itu yang diharapkan supaya bangkit. Kan begitu. Ya. Tapi faktanya kalau kita mereferen ini, Yesus itu tidak mati di dalam kubur. Ya sekarat gitulah. Ya, itu tugas kita bersama lah untuk mencari kebenarannya. Karena kalau kita kembangkan, runtuh teologi Syarif itu runtuh. Ya. Berikutnya, penghitungannya itu bagaimana? Mau ikutin apa Profesor Profesor Westcott mundur ke Kemis, dia berbenturan dengan Sabat. Kalau mengikuti yang katanya tadi itu Ona, jadi Jumat ini dianggap satu, ya semakin ngawur. Semua itu dimulai dari nol kok, ujung-ujung Jumat itu Sabtu. Ya, itu yang tidak bisa diketemukan dan sekarang masih menjadi polemik gitu. Ya, oke, itu dulu dari aku untuk Mas yang sudah request ya. Ayatnya jelas ada, sudah aku tulis tadi ya, nanti kamu screenshot aja lah ya. Ada di Lukas 24:21, ada di Matius 12:40. Jadi tekstual Mas ya, bukan asumsi, bukan pendapat, bukan yang lain-lain. Teks 3 hari 3 malam itu tekstual. Terima kasih kepada seluruh temanku. Anda setuju like, Anda tidak setuju dislike dan tinggalkan, tidak ada masalah. Bagi seluruh PWR terkasihku ya, aku ucapkan semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah, kesehatan yang prima sehingga kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita dan juga selalu memegang teguh Al-Quran, iman, Islam, mencintai Kanjeng Nabi, mencintai Gusti Allah Ingkang Maha Agung, sehingga nanti kalau kita mati panggilannya jelas mesra, hai nafsun mutmainah hirji'i. Jadi walaupun harta kamu 10 triliun atau bertriliun-triliun, tapi kalau kematianmu itu kematian yang tidak indah, selesai kamu. Selesai. Ya. Ya. Tapi kalau kita hidup dalam hukum Allah dengan kesetiaan terhadap yang aku bilang tadi, Islam, iman, Kanjeng Nabi Muhammad, Allah, insya Allah ya, kita akan dipanggil oleh panggilan kesayangan. Hai nafsu mutmainah hirji'i, wahai jiwa yang tenang, kembalilah. Itu dari aku ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.